Oke, hari ini adalah hari Jumat tanggal 3 Januari 2025. Kebetulan ini adalah tahun baru 2025. Jadi ini awal aku buat video lagi di tahun baru ini. Semoga di tahun baru ini aku bisa lebih baik lagi. Oke, nah kita lanjut kegiatan kegiatan hari ini adalah aku ingin melakukan beberapa aktivitas penting. Sebenarnya tiga aktivitas penting. Yang pertama, aku ngejadwalin tugas di minggu ini. Yang kedua ada evaluasi, yang itu evaluasi terakhir nanti. Terus yang kedua aku pengen nanti konten apa, dan yang terakhir evaluasi. Nah, ini jadi kegiatannya kalau nggak salah. Nah, untuk pertama aku mau siapkan alat tulis, laptop, dan ruang kerja agar rapi dan minim distraksi. Jadi aku udah siapkan alat tulis ini. Lalu aku juga udah siapkan HP juga, nggak usah dilihat juga ya. Mungkin untuk HP aku matikan notifikasi biar nggak terdistraksi. Lalu aku akan juga menuliskan ini tugas minggu ini tuh apa aja. Jadi nanti aku tulis semuanya. Lalu nanti aku membuat ini salah ya. Belum perbaiki lagi. Udah, intinya nanti jam segini nanti ini diganti aja. Ini diganti tentang konten. Nanti aku mau membuat konten apa ya. Sebenarnya kontennya nggak terlalu nggak terlalu panjang juga, intinya pendek aja. Lalu di yang terakhir refleksi dan sedikit ada kegiatan lainnya nanti yang ku ceritakan. Oke. Yang pertama kita sudah menyiapkan, lalu kita menuliskan semua tugas. Yang pertama kita perlu tahu dulu jadwalku hari apa aja. Kita buka dulu. Become student ya guys. Karena kebetulan aku belum login. Maksudnya aku udah tahu sih jadwalnya. Cuman biar kelihatan di kamera. Oh ya, belum. Sebentar. Diperkecil. Sabar. Oke, ini adalah jadwalku. Sorry. Cut nggak ya nanti bagian tadi ya? Nggak salah ya. Cut aja lah nanti ya kalau sempat. Jadwal pengajuan berarti ya. Aku lupa sih rencana studi. Nah, ini dia jadwalku. Nah, untuk DKV kita dimulai dari DKV dulu. Kita DKV kita tuliskan di sini aja ya. Keyword. Enggak, kita suruh GPT aja. Hai GPT, buatkan saya time blocking untuk kegiatan hari ini. Lalu kita tuliskan, lupa. Yang pertama adalah jadwal tugas itu aku buat rinciannya. Yang pertama satu DKV, ada tugas desain, dan terakhir Senin besok di
tanggal Senin besok tanggal berapa ya? Senin besok tanggal 6 Januari 2021. Lalu kita lanjut ke yang kedua. Nanti kita juga buat skala prioritasnya juga ya. Lalu pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini nyantai sih, cuman nanti aku tulis dulu. Kedua tuh pendidikan anti korupsi itu buat video per kelompok sebagai pengganti jadwal ujian. Oh iya, jadwal ujianku kapan ya? Sabar. Jadwal ujian. Saudara ya guys, aku lupa jadwal ujian. Di bagian mana? Jadwal ujiannya. Kita lihat UASku. Dari apa aja ya? Jadwal ujian metode penilaian komunikasi. Pendidikan anti korupsi. Ya, paling bawah tanggal 16. Lainnya, namun dikerjakan di minggu ini sebagai apa ya? Ini nyicil itu apa ya bahasanya? Sebagai sebagian dikerjakan secara bertahap. Mas kayak gini susah. Bertahap. Dan intinya sampai sebelum di tanggal berapa ya? 14 Januari film itu selesai. Lalu yang ketiga itu kita salah. Metode penelitian komunikasi itu hari Rabu, berarti besok ya. Besok juga ngerjain. Rabu besok. Deadline Rabu besok. Metode penelitian analisis jurnal terakhir hari Rabu itu tanggal 8 Januari. Lalu lanjut ke tugas nomor 4. Please jangan ALT tab. Metode penelitian komunikasi jurnalistik online. Jurnalistik online ini ada tugas nggak? Jurnalistik online ada tugas nggak? Sebentar ya guys, kita cek dulu. Jurnalistik online ada tugas tidak?
Jurnalistik online itu nggak ada tugas. Jurnalistik online itu kan ada hari Rabu ya. Oh ya, jurnalistik online tuh nggak ada tugas, cuma oh ya, ini aku bacakan ya. Untuk jurnalistik online kemarin tuh Zoom, dan isi Zoomnya itu silakan setiap mahasiswa membuat berita soft news. Satu lagi syaratnya ada quote atau kalimat langsung dan narasumber lebih dari 2 orang. Nantinya artikel tersebut diunggah di website kelompok, deadline sampai menjelang UAS. Berarti banyak juga ya tugasnya, astagfirullah. Jurnalistik online buat berita soft news. Iya apa nih? Astaga. Soft news deadline-nya kapan? Deadline-nya UAS jurnalistik online di hari Rabu. Salah. Jurnalistik online tanggal 21. Tanggal 21. Aku harus tahu juga sih. Oh iya, nanti aku kasih rincian biar intinya GPT tuh paham loh gitu untuk buat jadwal aku tuh kapan aja. Lalu hari ini tuh ada rencana untuk kunjungan media nanti jam 1 setelah pulang Jumatan. Jadi begitu. Tugas-tugasnya lumayan banyak ya. Lalu yang ke berapa ini? 3 sudah. Kelima harus titik ya biar paham. 3, 2, 1. Yang kelima adalah please jangan ALTTEP. Jurnalistik TV dan radio GRT ini oh ya, GRT ini harus kapan ya GRT ya? Nanti GRT itu harus nanti. Tulis singkatan aja ya. JRT tugas buat tugas liputan rencananya bahan untuk videonya adalah nanti hari ini kunjungan media ke Serayu News. Jadi dan malam ini aku wajib mengerjakan karena biar GPT sebenarnya deadline-nya nggak ada deadline-nya sih, cuma kalau bisa selesai hari ini cepat karena beberapa temanku udah banyak yang selesai gitu. Walaupun masih banyak yang belum, tapi aku pengen ngerjain cepat aja. Karena malam ini aku harus sudah ngepost ceritanya ya, dan malam ini wajib mengerjakannya. Karena mungkin besok lah ya, biar besok pengumpulan tugas.
tugasnya. Kita lanjut ke apa tadi? Tugas yang ke-6. Ini kalau aku nggak nulis semua nih, entah apa aku nih. Sebanyak ini tugas. Psikologi komunikasi ada tugas. Psikologi komunikasi itu kemarin cuma diskusi kelompok. Bahasa Indonesia jurnalistik ada tugas. Bahasa Indonesia jurnalistik juga nggak ada sih. Bahasa Indonesia jurnalistik. Bahasa Indonesia jurnalistik. Bahasa Indonesia jurnalistik juga nggak ada tugas, aman lah. Untuk Kapita Selekta Komunikasi, nah Kapita Selekta Komunikasi ini sebenarnya tugasnya itu, untuk lebih jelasnya kita buka GCR dulu ya. GCR Classroom login. GCR Kapita Selekta. Untuk Kapita Selekta tuh rangkuman sebenarnya. Rangkuman berapa anjay? Aku udah berapa? Soalnya Kapita Selekta ini ya, tuh gak ada 3 berapa nih? Ada 3 1 2 3. Media juga gelo 4. Oh ya, berarti 4 doang ya. 4 doang, 4 tuh banyak anjay. Rangkuman jurnalistik media berarti ada 4 nih dari sini. 1 2 3 4 tugasnya. Lalu Kapita Selekta. Apa ya, pengen minggu ini selesai sih Kapita Selekta, mungkin terakhir tanggal 11 aja lah ya. Kapita Selekta 4 rangkuman jurnal 4 kelompok dan terakhir di tanggal 11 Januari titik. Oke, udah semua ya, berarti DKV udah, pendidikan anti korupsi sudah, metode penelitian komunikasi sudah, jurnalistik online ada, cuman udah aku tulis. Jurnalistik televisi radio sudah, psikologi udah, bahasa Indonesia. Berarti yang nggak ada tuh cuma 2 tugas ini aja. Semua lagi sebagian besar tugasku banyak cuy. Nah ini promnya ya, coba aku koreksi lagi ya. Hai GPT, buatkan time blocking untuk kegiatan hari ini. Bukan kegiatan hari ini, kegiatan minggu ini. Kegiatan minggu ini. 2 minggu ini aja lah, soalnya seminggu ini, minggu ini lagi. Kegiatan 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan. Dengan catatan apa ya, hari ini adalah tanggal 3 Januari. Januari 2025. Hari catatan hari ini tanggal 3. Hari ini adalah Jumat
tanggal 3 Januari 2025. Titik yang pertama adalah jadwal tugas, itu aku buat rinciannya di cafe. Desain terakhir buatkan saya ya skala prioritas agar saya tahu mana yang dikerjakan dahulu. Oke, jadi aku ngasih prom ini tuh biar tahu gitu loh, kira-kira jadwal apa yang harus ku buat dahulu gitu. Oke, yang pertama adalah jadwal tugas, yaitu yang pertama sih jelek banget sih bahasanya. Apa ya? Ini adalah jadwal tugas aku lagi. Tugas saya dan ini rinciannya. Banyak kali ya kata-kata yang jelek dan ini rinciannya. Satu DKV ada tugas desain terakhir Senin tanggal 25 Januari 2025. 2 pendidikan di korupsi berbagai kelompok sebagai contoh, kerjakan minggu ini secara bertahap dan intinya sebelum tanggal 14 film ini selesai. Oke, 3 metode pendidikan komunikasi analisis jurnal terakhir tanggal 2 kan? Kira-kira aku punya waktu free itu di hari apa aja ya? Maksudnya ya aku harus biar hasilnya bagus, aku harus ngasih tahu gitu kesibukanku tuh apa aja gitu di hari apa ya. Ya hari apa aja itu sibuknya apa gitu. Jadi rencananya perlu diperhatikan saya punya waktu luang di ini kan hari Jumat ya. Hari ini malam ya. Hari ini nanti pulang dari itu mungkin dari Serayu News kemungkinan itu jam 4 ya. Kemungkinan jam 4 itu selesai. Aku istirahat aku nanti ke apotik sambil makan bersama Dea. Nanti pulang dari apotik jam berapa ya? Maghrib lah nanti aku pulang dari apotik. Maghrib pulang apotik, nanti ke apotik lagi, berarti habis maghrib ya. Perlu diperhatikan saya punya luang hari ini Jumat di jam 2 sore pulang nanti di sekalian berarti termasuk free ya aku nanti di apotek ya, dari jam 16.00 sampai habis maghrib berapa? 14, 15, 16, 18, 19 kah? 19. Paham gak ya dia kalau kayak gini buat? Soalnya
ya aku kan ada DH, jadi aku mungkin nggak terlalu serius, mengerjakannya tuh nggak terlalu intens gitu. Mungkin pengerjaannya dari jam 4 sampai jam 19 itu efektifnya kemungkinan mengerjakan yang efektif sekitar 1 jam saja. Soalnya bisa jadi dikarenakan ini juga posisinya saya mengerjakan tugas santai dan ada teman-teman di sekeliling saya, di samping saya. Kemungkinan mengerjakan efektif itu sekitar 1 jam saja, dikarenakan ini posisinya saya mengerjakan lalu pulang di jam 19, pulang ke kos sampai di jam 19.15 itu udah sama istirahat sebenarnya. Soalnya dari sini ke itu cuma 15 menit, cuma 5 menit. Sama istirahat bentar, terus aku lanjut lagi tugas. Dan lanjut lagi tugas sampai jam 20.30. Lalu lanjut lagi di jam, karena aku pulang ngantar dia dari apotek itu jam 9, kemungkinan jam apa yang lanjut jam 22 deh, biar ada istirahat panjang jam 22. Dan lanjut nugas saja ya. Nugas lagi di jam 20.00. Kemudian setelah itu kan selesai tuh. Sampai jam 12 aja ya. Jam coba 0:14 ada persiapan ya. Perlu perhatikan, saya punya waktu luang hari ini. Ke hari Sabtu saya ada di jam 9:00 dan saya selesai kelas jam 11-an lah. Sisanya di hari itu libur. Sisanya dari itu dan sisanya di jam sisanya setelah ini
waktu luang sampai jam sampai malam dan ada rencana tidur di jam 11 aja lah, nggak usah malam-malam. Kita jam 11 jam 11 tuh jam 23 kos-kos. Berlanjut di hari Minggu aku free, aku sepenuhnya luang di hari ini sampai malam. Berlanjut di hari Senin, saya ada apa nih? Sebentar ya guys, sekalian lihat notif. Oh, ini yang kemarin, kelas kemarin ya, berarti yang ikut tunjukin aja ke kalian ya. Nanti kan kunjungan nih ke Serai Universe ini. Nah, ini kelas yang kemarin yang udah ke Serai Universe, nanti tinggal jadwal kami ke Serai Universe. Oke, aku mau lanjut lagi untuk ngambil laundry, soalnya jam 12 aku harus ngambil baju hitam sebagai nanti kunjungan biar sesuai gitu, seragam sama teman-teman. Oke, aku akan balik lagi. Ini aku skip. Nah, tiba-tiba kucingku naik meja dan mencet layar laptop. Jadi ini videonya terplay lagi ya gara-gara kucing. Nah, jadi ada beberapa bagian nanti yang ketinggalan. Ya, jadi gara-gara ini aku kira aku melanjutkan videonya, ternyata karena ini udah lanjut dipencet kucing, jadi otomatis kegiatan tadi yang ku record tuh terskip, ternyata tidak record. Nah, di sini aku baru sadar nanti. Record dari tadi aku nggak nge-record berarti ya? Gimana sih? Pencet ya sih tadi? Itu nggak tahu lah ya. Lanjut aja ya. Nanti kukat ya, mungkin ada bagian yang nggak perlu dilihat. Intinya menit di 35 ya. Ini record nggak pas aku tadi? Ini ya pas jam 12 tadi. Ya, intinya tadi aku agak menyesal karena kunjungan media gak ikut. Udah berapa? Susah. Oke, kita cek lagi ya. Kan nggak terapa ya. Oh ya bener, dia bisa tahu itu. Berarti hari ini wajib memulai tugas di RT benar fokus pada. Oh ya, berarti hari ini bener di cafe sama ini dulu di RT, karena hari ini adalah ada kelas jam 9. Jadi paginya bisa aku lakukan untuk tugas ya, nanti revisi tugas di RT.
4 Januari. Besok ya. Bener sih, bener. Bener ya berarti ya. Antar dia kerja. Mulai draft analisis jurnal metode kamu. Mulai draft analisis jurnal metode masih. Oh iya, berarti ini kan Sabtu ya, Sabtu 4 Januari ya. Biar ngerjain film menurut storyboard, pengerjaan peta selekta, kelas revisi submission, tugas di kafe. Tugas di kafe berarti hari ini. Tugas di kafe kan tanggal 6 ya. 6 Senin ya. Bener sih, bener sih. Antar deh ya. Oleh konsep berita. Aduh, aku masih nyesel. Santai, pelan, gak apa-apa. Ada hal positif yang bisa aja aku dapetin gitu loh dari hal ini. Santai, nanti aku cari di YouTube aja. Kunjungannya kita virtual aja ya, santai. Ini di luar kontrolmu. Ambil sisi positifnya apa? Ambil sisi positifnya, dari pagi aku beresin kos sampai bersih seperti ini. Terus aku bisa nyusun jadwal. Walaupun aku nggak ikut kunjungannya hari ini. Santai. Bener ya minggu ya ini. Benar. Tunggu aku biar bisa bandingin gitu loh. Biar bisa bandingin ini. Nah, ini dan ini. Taruh sini aja biar bisa kita. Kok bau kebakar ya? Matikan dulu charger. Selasa besok lakukan pengawasan film anti korupsi tahap 1. Hari ini harusnya bisa. Gak apa-apa. Gak apa-apa Rian. Analisis jurnal. Intinya Rabu ada pengumpulan ya, finalisasi. Nah, benar. Nah, jam berapa? Rabu ya, Rabu harusnya. Oh, dia nggak tahu kalau misalnya hari Rabu itu seharusnya selesai. Ya nggak apa-apa sih, ini mungkin diganti aja pas tanggal 8 Januari.
Lanjut ke hari Kamis. Tapi overall semuanya bagus sih dan bener. Oke, kita lanjut aja ya untuk ini selesai aja ya. Dan tahap terakhir kita buat ini aja di bagian ini jadi mode. Udah bener ini ya. Buatkan dalam bentuk tabel agak udah tabel aja dah, usah jelasan lagi. Kan ya merekam ini. Jadi bentuk tabel ya jadinya guys. Malah ya begitu ya guys, ini bener ya, udah kayak gini ya. Lanjut, aku mau kegiatan apa tadi? Pembuatan konten ya. Untuk konten, untuk poin kedua adalah aku ingin menyampaikan kontenku hari ini adalah masih nyesel ya, pelan-pelan. Kontenku intinya adalah hari ini bagaimana keputusan sulit itu mempengaruhi hidupmu di masa depan gitu loh. Keputusan sulit ini pernah aku buat video, cuman aku nggak tahu videonya di mana. Ulang ya. Oke, gambaran konten untuk nanti adalah ketika kamu mengambil pilihan sulit di masa tua, nanti kamu akan mendapatkan hal yang mudah. Maksudnya kamu akan menikmati kemudahan di masa tua. Ketika kamu melakukan itu di masa muda, ketika kamu melakukan masa muda hal yang mudah, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang sulit di masa tua. Jadi dari kata-kata ini kita belajar bahwa di masa sekarang nih kita harus gak boleh malas-malasan gitu. Coba ambil pilihan sulit, coba lakukan recording kayak gini, belajar nyusun jadwal, buat karya, buat konten, atau hal-hal yang bisa menambahkan ilmu di kepala kalian. Jadi ketika itu kan memang pilihan sulit gitu kan. Jadi ketika kalian tua, kalian tuh udah dipenuhi dengan banyaknya pengalaman, banyaknya ilmu. Jadi ketika kalian masa tua, jadi kalian mudah tinggal menikmati hasil dari jerih payah kalian di masa muda tadi gitu. Tinggal menikmati buah manis hasil jerih payah tadi di masa tua. Namun jika kalian melakukan hal mudah di masa muda, kalian akan sulit di masa tua, karena ketika kalian muda, hal-hal mudah kalian lakukan seperti scrolling, main, nongkrong. Kalian tidak fokus dengan tujuan kalian cuman ngikut temen, main, dan kegiatan itu dilakukan seperti kalian tidak punya pendirian, kalian tidak punya tujuan, kalian cuman ngikut temen, dan itu yang merusak masa muda kalian gitu. Kalian banyak membuang-buang waktu masa muda dengan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalian tidak menghabiskan waktu kalian untuk belajar. Nah, intinya nanti di masa tua kalian akan sulit gitu. Kalian akan menyesali apa yang telah kalian lakukan gitu. Coba aja mungkin kalian di masa muda bilang, coba aja di masa muda aku
melakukan hal ini ya, coba di masa muda aku fokus ke hal ini ya, coba di masa muda aku gini-gini. Mungkin sekarang aku tahu nggak, hal yang disesali oleh orang-orang dulu, orang-orang yang di masa tua sekarang, katanya mereka dulu waktu muda takut untuk memulai, takut, tidak berani untuk melakukan sesuatu yang pengen dia lakukan di waktu muda gitu. Mereka hanya membuang-buang waktu mereka di masa muda, jadi akhirnya mereka menyesal aja di masa tua, melihat teman-teman yang mungkin dulu bekerja keras di masa muda tapi dia membuang-buang waktunya, dan dia menyesal di masa muda gitu. Dan aku nggak mau dia masa tua, dan aku nggak mau menyesal di masa tua. Aku ingin menikmati hasilnya nanti di masa tua. Nah, itu intinya, itu inti dari kontenku ke depannya. Lalu apalagi ya, kemungkinan ini bagian berat bagi gue adalah bagian evaluasi ya. Oke, poin ketiga adalah evaluasi. Di poin ini aku ingin menyampaikan kegiatanku apa aja dan evaluasi apa yang harus dilakukan dari kegiatan-kegiatan yang udah aku lakukan. Yang paling nyesek nanti dulu ya. Jadi di hari, mungkin kita dari tanggal 1 Januari 2025 tahun baru ya. Jadi tanggal 1 itu aku masih di Jogja dan ya liburan lah di Jogja, pulang dan sampai di Purwokerto, intinya sampai jam malam, habis maghrib jam 7 malam, dan posisinya hujan, pulangnya posisinya kehujanan dan banyak kerusakan di motorku karena perjalanan Jogja hujan-hujan, nabrak lubang, banku sampai pecah. Terus juga sekarang lampu motorku mati, banyak banget lah pokoknya problemnya. Terus lanjut di hari Selasanya tuh ada kelas tuh. Aku bangun pagi, sebenarnya aku malas sekali, aku nggak mau kuliah, sebenarnya capek, soalnya aku udah 2 hari kan di Jogja, itu capek sebenarnya, tapi ya udahlah, aku paksain karena tanggal 2 tuh JRT apa, tanggal 2 mata kuliah ya JRT ya, enggak sih ya, psikologi komunikasi dan JRT. Psikologi komunikasi kayak aku lihat kok banyak alfa gitu, jadi aku paksa ya. Jadi aku cuma cuci muka. Aku sebenarnya udah bangun jam pagi ya, cuman masih capek dari kegiatan ke Jogja kemarin. Jadi ya jam 8 aku baru melakukan kegiatan, melakukan aktivitas. Jam 9-nya baru aku berangkat. Jam 8.50 aku berangkat. Dan posisinya tuh belum mandi karena motorku juga belum, masih banyak pecah belakangnya, jadi aku nggak pakai motor, aku pesan Maxim, kena 10.000 sampai kampus jam 9 pas, dan itu ketelat. Dan kemudian melakukan kegiatan belajar, yaitu tentang efek komunikasi massa. Nah, efek komunikasi massa itu adalah, komunikasi massa itu kan kamu tahu dulu kan, komunikasi massa itu dibagi menjadi 2, itu media cetak dan media elektronik. Media cetak kayak koran, majalah. Kalau media elektronik itu kayak TV, radio, internet, dan lain-lainnya. Jadi disitulah kita analisis apa sih efeknya dari komunikasi media massa, komunikasi media massa. Komunikasi massa efeknya ke masyarakat apa aja? Yang pertama kognitif. Kalau nonton TV kan mempengaruhi ke kognitif kita, ini ya, kepintaran kita bertambah. Lalu kita punya persepsi terhadap sesuatu yang disampaikan oleh televisi tersebut gitu.
Oke, lanjut. Lalu masuk ke JRT ngebahas tentang kunjungan media kemarin dan tugas untuk UAS besok. Jadi aku ngebuat video apa yang untuk JRT ini ya? Aku tahu. Jogja sih salah satunya, itu Jogja sih yang paling bisa dilakukan ya. Satu. Pokoknya dari kegiatan yang tadi disebutkan, sebelum kita lanjut, evaluasi apa yang perlu dilakukan apa ya? Ya ada sih, aku udah melakukan hal yang terbaik untuk diriku di hari itu. Iya nggak ada, menurutku aku udah melakukan yang terbaik ya. Lanjut, setelah pulang dari dua matkul tadi, psikologi komunikasi dan JRT, motorku juga udah selesai bannya. Tiba-tiba malamnya lampunya mati. Nah situlah ya, sebelum sampai malam ya, dari sore itu kan ada 02 sore sampai ke malam, dan itu nggak, aku sebenarnya kamar kosku tuh berantakan, berceceran, karena beberapa hari kan aku tinggalnya ke Jogja. Tau lah kucingku ya, ditinggal berak sembarangan, aduh yang kecil-kecil ini, jadi udahlah aku beresin. Dengan sebenarnya males ya kalau udah berak berceceran tuh. Pokoknya berat dah untuk beresin keberantakan kosku, isinya baju di mana-mana. Pokoknya aku udah cicil aja sudah sampai sekarang bersih. Ya intinya aku males dah. Ya walaupun aku kerjakan, aku bersihin kosku, cuman males. Jadi evaluasinya jangan malas. Enggak, aku terdistraksi lagi oleh scrolling TikTok, Facebook, lah semuanya. Lalu aku lanjut ke apotik, makan bareng Dea, dan sedikit mengerjakan tugas dan menyusun jadwal gitu. Dan akhirnya karena tadi malam itu aku mengerjakan menyusun tugas, scheduling, jadi aku ada kegiatan hari ini. Hasil dari tadi malam aku bisa membuat konten, gak tau ya, aku sebenarnya membuat konten kayak gini itu dadakan aja, terpikirin. Yang penting buat aja lah dulu, gak usah mikir bagus atau enggaknya gitu ya, buat aja senatural mungkin, sebisa mungkin. Nah setelah itu selesai gitu, pasti lanjut ke hari ini. Aku tadi bangun bangun subuh ya, kebiasaan lah, tau lah kebiasaanku jelek, tidur lagi, dan aku mulai aktif lagi di jam berapa ya, tadi aku mulai segala aktivitas aja udah jam berapa ya. Sebentar ya, aku kalau lihat foto ini langsung nangis, aku pengen nangis, nyesal banget aku gak ada. Mulai aktivitas aja aku udah mau jam 11 ya, dia jam 10 aku baru mulai aktivitas. Itu kesalahanku ya, harusnya dari pagi bangun. Coba pikirin gitu loh, hal apa nanti yang kamu lakukan di pagi hari itu, coba pikirin. Jadi ya itu, aku malas-malasan, biasalah, nggak boleh, itu harus dirubah. Dan mulai beres-beres dari jam 10 semuanya aku bersihin, semua bersih nih sampai sekarang, udah nggak ada kotoran sampai kupel lantainya, biar beraknya nggak bau gitu loh. Soalnya lantainya aja udah kena bercak berak sampai kering, tau nggak, bukan langsung dibersihin malamnya itu. Intinya evaluasinya, aku masih banyak malasnya, masih suka nunda juga, suka ngebuang-buang waktu di hal-hal gak penting. Oke, mungkin itu aja ya. Aku gak ikut kunjungan media.
Oke, evaluasi yang paling parah adalah aku nggak baca jadwalnya kalau jam 9. Aku kira mengikuti jadwal sesuai dengan jam perkuliahan, yaitu setelah Jumatan jam 12.30, ternyata jam 9 pagi. Aku akui di dalam diriku adalah yang paling jelek ya, yang ngebuat masalah ini berkali-kali datang di hidupku adalah membaca. Aku masih sangat kurang, bener-bener kurang banget dalam hal untuk membaca. Aku masih malas. Aku juga udah mau wanti-wanti ya waktu itu. Aku juga udah coba deh baca buku gitu loh, agar minat baca aku tuh ada gitu. Karena memang dalam hal membaca aku jelek banget gitu. Jangankan membaca buku, jangankan membaca teks aja aku masih ya ada nggak sih ada kayak baca sekali sekilas cepat terus lompat-lompat, aneh gak sih itu, parah banget sih di diriku itu. Jadi kedepannya mungkin kalau misalnya ada informasi penting, baca 2 kali pahami, baca 2 kali pahami, baca 2 kali pahami kalau itu informasi penting, atau informasi apapun lah. Kayak dia ini udah berapa kali dia marah tentang pengen dia bilang, aku nggak dengerin. Banyak coy, banyak, dan itu terjadi berkali-kali. Oke, evaluasi untuk hari ini adalah stop scrolling, stop nunda-nunda, stop malas, stop untuk melakukan kegiatan yang tidak berguna, rian, dan yang paling terpenting adalah evaluasi hari ini adalah membaca itu penting. Jadi tolong coba baca, coba tumbuhkan rasa ingin mau membaca sesuatu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, soalnya udah sejam aku record ini. Nggak tahu ya, ada bagian yang harus edit kayaknya di menit berapa tadi ya. Oke, terima kasih.